Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gawes Bagus Permana dari Universitas Muhammadiyah Gresik semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar dari pengetahuan. Dasar-dasar pengetahuan ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu penalaran, kemudian hakikat penalaran, lalu logika, sumber pengetahuan, dan kriteria kebenaran. Nah, yang pertama itu penalaran. Penalaran menurut Andi Hatim Nasution, sekiranya binatang mempunyai kemampuan menalar, maka bukan harimau Jawa yang sekarang ini akan dilestarikan supaya jangan punah. Nah, melainkan manusia Jawa. Nah, kemampuan menalar ini menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaan-kekuasaannya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan ini secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya atau survival. Tidak semua pengetahuan berasal dari proses penalaran, sebab berpikir pun tidak semuanya mendasarkan dengan penalaran. Manusia adalah makhluk yang berpikir, merasa, dan mengindra, dan totalitas pengetahuan berasal dari 3 sumber tersebut. Masih di penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran, di mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Nah, suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut dengan logika, dapat dikatakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logika tersendiri. Kegiatan berpikir biasa disebut logis, ditinjau dari sudut logika yang lain, dan ditinjau tidak logis juga sebaliknya. Nah, untuk ciri yang kedua dari penalaran adalah sifat analitik dari proses berpikirnya. Sifat analitik ini kalau kita kaji lebih jauh merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Kemudian perasaan ini merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak didasarkan penalaran. Kegiatan berpikir juga ada yang tidak berdasarkan penalaran. Umpamanya adalah intuisi. Intuisi merupakan suatu proses berpikir yang non-analitik yang tidak mendasarkan diri kepada pola berpikir tertentu. Suatu pengetahuan dapat kita tinjau dari sumber yang memberikan pengetahuan tersebut dalam hal wahyu atau kepercayaan dan intuisi. Maka secara implisit kita mengakui bahwa wahyu atau dalam hal ini Tuhan yang menyampaikan wahyu dan intuisi adalah sumber pengetahuan. Dalam hal penalaran maka kita berbicara mengenai materi dan sumber pengetahuan tersebut. Sebab penalaran hanya merupakan cara berpikir tertentu. Penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta. Logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuskan pengetahuan. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap salih atau valid jika penarikan dilakukan dengan cara penentuan yang disebut logika, di mana logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Terdapat 2 cara penarikan, yaitu logika induktif dan deduktif. Logika induktif yaitu penarikan kesimpulan dari individual nyata menjadi bersifat umum. Sedangkan induksi menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus individual. Kesimpulan bersifat umum memiliki keuntungan, di antaranya yaitu pertanyaan bersifat umum, ini bersifat ekonomis. Keuntungan yang kedua adalah
dimungkinkan proses penalaran selanjutnya, baik secara induktif maupun deduktif. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukan merupakan koleksi dari berbagai fakta, melainkan esensi dan fakta-fakta tersebut. Penalaran deduktif adalah kegiatan berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus, menggunakan pola berpikir silogimus. Pernyataan silogimus tersebut disebut premis yang dibedakan menjadi dua, yaitu premis mayor dan premis minor. Berikut beberapa contoh. Dari kalimat semua makhluk mempunyai mata. Ini adalah contoh premis mayor. Kemudian kalimat Sipolan adalah seorang makhluk. Premis minor. Lalu jadi Sipolan mempunyai mata. Ini adalah kesimpulannya. Lanjut untuk sumber pengetahuan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan pengetahuan yang benar itu? Pada dasarnya terdapat dua cara pokok. Yang pertama mendasarkan diri pada rasio. Yang kedua mendasarkan diri pada pengalaman. Rasionalisme sendiri adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Mereka yang mendasarkan diri kepada pengalaman mengembangkan paham yang disebut empirisme. Masalah utama dalam berpikir ini adalah mengenai kriteria untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dipercaya. Nah, berlainan dengan kaum rasionalis, maka kaum empiris berpendapat bahwa pengetahuan manusia bukan didapat lewat penalaran rasional abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret. Kaum empiris menganggap bahwa dunia fisik adalah nyata karena merupakan gejala yang tertangkap oleh panca indera. Masalah utama yang timbul dalam penyusunan pengetahuan secara empiris ialah pengetahuan yang dikumpulkan cenderung menjadi suatu kumpulan kata-kata. Masalah yang kedua adalah mengenai hakikat pengalaman yang merupakan cara dalam menemukan pengetahuan dan panca indera sebagai alat yang menangkapnya. Panca indera manusia sangat terbatas kemampuannya dan terlebih panca indera manusia bisa melakukan kesalahan. Intuisi dan wahyu adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan yang lain di samping melalui rasionalisme dan empirisme. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia, disalurkan melalui nabi-nabi yang diutusnya sepanjang zaman. Sedangkan intuisi adalah istilah yang untuk kemampuan memahami suatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Kriteria kebenaran. Teori koherensi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori koherensi suatu pernyataan dianggap benar bila pertanyaan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang dianggap benar. Matematika ialah bentuk pengetahuan yang penyusunannya dilakukan pembuktian berdasarkan teori koheren. Paham lain adalah kebenaran yang berdasarkan kepada teori korespondensi, di mana eksponen utamanya adalah Bertrand Russell 1872 sampai 1970. Penganut teori korespondensi, maka suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Contoh, pada kalimat Ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan itu adalah benar sebab pernyataan itu dengan objek yang bersifat faktual, yakni Jakarta memang mempunyai ibu kota Republik Indonesia. Menjadi ibu kota Republik Indonesia. Kedua teori kebenaran ini, yakni teori koherensi dan teori korespondensi, keduanya dipergunakan dalam cara berpikir ilmiah. Penalaran teoritis yang mendasarkan logika deduktif jelas
mempergunakan teori koherensi ini. Sedangkan proses pembuktian secara empiris dalam bentuk pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu mempergunakan teori kebenaran yang lain yang disebut teori kebenaran pragmatis. Teori pragmatis ini dicetus oleh Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1914. Pragmatis bukanlah suatu aliran filsafat yang mempunyai doktrin filsafati, melainkan teori dalam penentuan kriteria kebenaran sebagaimana disebutkan. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang didapatkan dari metode ilmiah. Untuk memperoleh suatu pengetahuan harus mendapatkannya dengan syarat-syarat tertentu, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran. Metode ilmiah mencoba menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam membangun tubuh pengetahuannya. Berpikir deduktif memberikan sifat yang rasional kepada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Berpikir induktif adalah berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum dan berdasarkan kriteria kebenaran korespondensi. Korespondensi adalah suatu pernyataan yang dapat dianggap benar jika materi yang dikandung dalam pernyataan itu bersesuaian dengan fakta yang ditujui dari pernyataan tersebut. Dilihat dari perkembangan kebudayaan, maka sikap manusia dalam menghadapi masalah dapat dibedakan menjadi menurut ciri-ciri tertentu. Berdasarkan sifat manusia menghadapi suatu masalah, maka Van Persson membagi perkembangan kebudayaan menjadi 3 tahap, yakni tahap mistis, ontologis, tahap fungsional. Tahap mistis adalah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib. Kemudian tahap ontologis adalah sikap manusia yang bersifat mengambil jarak dari objek di sekitarnya serta memulai melakukan penelaahan terhadap objek tersebut. Berbeda dengan tahap fungsional, lebih dari kedua tahap di atas itu. Dia memfungsionalkan pengetahuan tersebut bagi kepentingan dirinya. Ilmu dimulai dengan kata fakta dan diakhiri dengan fakta. Einstein berkata, apapun juga teori yang menjembatani antara keduanya. Teori merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Semua teori ilmiah harus memenuhi 2 syarat utama, yakni harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi dalam teori keilmuan secara keseluruhan, dan harus cocok dengan fakta-fakta empiris, sebab teori yang bagaimanapun konsistensinya sekiranya tidak didukung oleh pengujian empiris tidak dapat diterima kebenarannya secara ilmiah. Lalu beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah. Kerangka berpikir ilmiah yang diberhentikan proses logiko hipotetiko verifikasi. Ini pada dasarnya terdiri dari 2 langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan pengajuan pertanyaan. Tahapan merupakan masalah pertama dengan pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian. Dengan syarat yang pertama, masalah harus diungkap sebagai kalimat pertanyaan. Kedua kata dari masalah harus singkat, ringkas, dan jelas. Ketiga, dalam perumusan masalah harus menjadi masalah yang bisa diselesaikan. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir, yang berisi argumentasi yang menjelaskan hubungan yang memungkinkan berhubungan dengan faktor-faktor dalam permasalahan. Yang selanjutnya yaitu menyusun hipotesis. Melakukan hipotesis atau membuat jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui sebuah penelitian. Selanjutnya, uji hipotesis, yaitu pengujian kebenaran hipotesis pada tahap sebelumnya dengan melakukan percobaan atau penelitian yang dimana harus dilakukan dengan sangat
teliti sehingga didapatkan data yang akurat, benar atau salah. Yang terakhir yaitu dengan penarikan kesimpulan, yaitu sebuah penilaian dari hipotesis yang diajukan benar atau salahnya. Ini didasarkan pada fakta cukup yang mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut bisa diterima. Dan sebaliknya, jika terdapat fakta yang tidak mendukung, maka hipotesis tidak diterima. Hipotesis ini yang sampai saat ini tidak ditolak kebenarannya dan mempunyai manfaat bagi kehidupan kita. Kita anggap sebagai pengetahuan yang sahih dalam keluarga keilmuan. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya segera menjadi teori ilmiah yang kemudian digunakan sebagai premis dalam mengembangkan hipotesis-hipotesis selanjutnya. Bahwa hipotesis ini kemudian hari ternyata tidak benar, bagi kita, hal itu tidaklah terlalu penting selama hipotesis ini mempunyai kegunaan. Sekiranya pengetahuan ilmiah yang baru ini kemudian ternyata salah, disebabkan kelengahan dalam salah satu langkah dari proses penemuannya, maka cepat atau lambat kesalahan tersebut akan diketahui dan pengetahuan ini akan dibuang dari khasanah keilmuan. Pada dasarnya ilmu dibangun secara bertahap, dan sedikit demi sedikit di mana para ilmuwan memberikan sumbangannya menurut kemampuannya. Tidaklah benar anggapan bahwa ilmu dikembangkan hanya oleh para jenius yang bergerak dalam bidang keilmuan.